pemerintah Indonesia, kepala negara membenahi aparatnya. Nah, baru betul DPD di situ. Baru pas peranan DPD. Kita konkret saja Pak Ketua. Ya, konkret saja kita siapkan surat kepada Presiden dari DPD RI. Lah sekarang gesekan lagi ini masalah aturan ya. Pemerintah sekarang menjamin non ASN yang masuk database kalau tidak lulus akan diangkat paruh waktu. Mereka tidak termasuk kategori yang masuk di dalam database BKN karena mereka adalah guru swasta. Yang mana di tahap 1 itu pesertanya di samping yang database BKN adalah mereka-mereka yang prioritas dari K2 dari P1. Mereka adalah kelompok P1 atau prioritas, dan kelompok P1 ada 2 dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Mereka adalah kelompok dari sekolah swasta. Yang akhirnya kalau yang dari negeri tetap dapat. Kalau dia tidak masuk di L atau lulus, mereka akan paruh waktu. Ini enggak dapat dua-duanya. Ini problem yang saya kira Pak Pendeta kita harus carikan jalan keluar ini. Saya kira itu. Pak Pendeta, ya, izin sebelum diteruskan lagi ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama di negeri juga banyak kok yang nggak lulus, yang tenaga honorer yang K1, K2, K3 itu udah banyak. Artinya memang nggak swasta saja juga, yang negeri juga, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan jadi melebar ini sebenarnya. Ini kalau nggak ada kontrak kerja dengan yayasan, itu outsourcing Pak. Dunia pendidikan kan apakah bagian dari outsourcing itu apa tidak, ini harus dicermati lagi gitu ya. Jadi maksud saya, ternyata ada satu insight dari pertemuan ini. Komite-komite di DPD RI ini seharusnya setiap keluar keputusan-keputusan menteri, apapun itu, sesuai dengan bidang dan mitra komite, harusnya kita cermati, Pak. Ini membuktikan kita kelewat ini. Kita kelewatan, kita kecolongan. Ada 2 saya catat. Yang kedua, minta surat izin dari yayasan. Itu sesuai dengan, itu berarti ketika kita mendaftar harus ada itu. Berarti itu keputusannya, surat edaran dari menteri berarti. Ya, yang sekarang. Nah, berarti itu surat edaran resmi. Dan kita kecolongan lagi. Gini, ini harus dipertanyakan motifnya ini apa dengan meminta surat izin. Gitu. Kalau surat izin ini tidak diberikan, maka otomatis mereka langsung gagal secara administratif. Kan itu diskriminatif namanya. Karena ada problem ternyata di sekolah swasta juga dengan pihak yayasan. Kebijakan yang baru bertentangan dengan kebijakan menteri yang sebelumnya. Nah, ini juga Pak Pimpinan, artinya kita nanti kalau rapat terkait tata kelola pegawai ini, pemerintahan ini, ASN ini kan ada 3 menteri. Dari awal saya sudah bilang pada saat ada Pak Kemenpan RB, BKN, dan juga Mendagri ya. Nah, ini 3 menteri ini harus dilihat aturan yang sebelumnya seperti apa dan aturan menteri yang baru apa. Jangan nanti sebelum dipublish harusnya mereka tuh koordinasi dulu lah. Terutama yang menyangkut dengan kemampuan keuangan daerah. Mereka pencitraan membuat regulasi yang seolah-olah pro rakyat, padahal membebani juga kan. Dan tidak salah, Bapak Ibu sekalian, ya wajar lah. Namanya orang kan merubah nasib itu kan hak ya. Semua orang punya hak. Dan itu nggak salah juga. Dan beliau juga punya harapan ingin menjadi P3K. Tapi yang salah-salah memberikan harapan, memberikan regulasi, cuma harapan kosong kan artinya. Sementara Bapak Ibu di tempat swasta juga sudah keluar ya kan, walaupun diterima lagi pun kayaknya kan suasananya pasti sudah tidak nyaman dan tidak enak ya. Nah seperti itu. Nah ini mungkin kalau kita rapat itu baiknya nanti membahas tentang kalau kita kan lebih ke arah penerimaannya ya Pak ya, bukan ke Kementerian Pendidikannya ya, BKN, Mendagri, dan Kemenpan RB. Ini harus dibahas juga regulasi-regulasi mereka sebelumnya. Jangan berbicara saat ini dia menjabat gitu loh. Kadang yang menjabat saat ini pencitraan untuk dirinya, sementara ada regulasi yang menteri sebelumnya yang harus juga dilaksanakan. Harusnya kalau programnya baik diteruskan, kalau program yang perlu diperbaiki harusnya diperbaiki oleh menteri yang sekarang. Ini kan enggak, masing-masing menteri ego sektoral masing-masing. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan berikan PHP pada mereka dong. Nah sekarang persoalannya, apakah peristiwa ini terjadi di semua provinsi? Betul nggak? Saya mau tanya pada tamu-tamu kita nih. Di semua provinsi? Ya kalau begitu kita siapkan saja surat ke Presiden. Apa susahnya? Masa mereka mesti demo di istana? Iya kan? Nah, supaya Bapak Presiden mengetahui ada kebijakan pembantunya yang keliru. Betul nggak? Ya udah, kita tulis surat kan boleh, DPD tulis surat ke Presiden. Bahwa ada korban
Ya, ada rakyat kita yang menjadi korban, bukan saja di Jawa Tengah, tapi di provinsi lain. Dan bisa dihitung kira-kira berapa jumlahnya. Di Jawa Tengah saja berapa tuh? 1.200. Bayangkan di semua provinsi berapa itu? Kan itu warga negara Indonesia. Kepada siapa kita sampaikan hal ini? Bahwa perlu pemerintah Indonesia, kepala negara membenahi aparatnya. Nah, baru betul DPD di situ. Baru pas peranan DPD. Kalau tidak mereka terpaksa demo ke istana. Nah, jadi tolong kita konkret saja Pak Ketua. Ya konkret saja kita siapkan surat kepada Presiden dari DPD RI. Itu saja Pak. Terima kasih. Nanti Pak Penat kita sudah menyiapkan, sebenarnya dulu kita sudah membuat tim J ini, tetapi teman-teman anggota ada yang belum mengisi semuanya. Mudah-mudahan seperti saran Pak Penat ini nanti kita kawal betul. Nasib saya kira tidak terlalu besar sekali di Jawa Tengah, yang banyak hanya guru SMA SMK, bukan guru SD guru SMP. Karena mohon maaf, saya dalam nggak apa-apa saya sampaikan bahwa rata-rata kalau untuk SD SMP sekarang sudah habis, apalagi yang prioritas. Iya, yang non prioritasnya sudah masuk. Tapi di SMA karena waktu itu guru SMK SMA swasta banyak yang mendaftar dan mereka pintar-pintar ini nampaknya, maka akhirnya mereka masuk prioritas. Sayang janjinya belum dipenuhi sampai sekarang. Jadi mohon ada kepastian waktu atau apa, ada batasan yang konkret Bapak. Hanya itu aja Pak. Kalau ada batasan yang konkret waktu atau apa biar jelas Pak. Karena kalau menunggu tadi kita juga masih ngambang Bapak. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu ya. Bisa diterima untuk kesimpulan seperti ini? Cukup ya? Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, penjelasan atau keputusan yang pasti kita akan melanjutkan untuk menyampaikan ke Presiden. Demikian audiensi Komite 1 dengan Forum Guru Prioritas Swasta Provinsi Jawa Tengah yang telah berlangsung secara dinamis, harmonis, dan penuh kekeluargaan.